Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, bagaimana hukumnya kalau kita sedekah ke masjid tapi kita kurang tahu pasti masjid itu sunnah atau bukan? Atau masjid itu kadang sunnah, seperti misalnya ada kajian Riyadhus Shalihin, tapi kadang juga mengadakan acara-acara semacam maulid dan sebagainya. Gimana, Ustadz? Untuk menjawab pertanyaan ini, tadi kan pertanyaan masjid. Ya. Boleh nggak kita bersedekah ke masjid tersebut ya, sementara di dalamnya ada kegiatan-kegiatan yang tidak sunnah. Ya. Ada kegiatan mauludan, macam-macam. Tetapi ada kegiatan yang sunnah-sunnah katanya gitu ya. Jadi campuran. Ya. Gimana kita sedekah ke situ? Maka saya akan bertanya, boleh nggak kita sholat di situ? Boleh, Ustaz. Ya, kita boleh sholat di situ. Boleh nggak kita sholat Jumat di situ? Boleh, Ustaz. Boleh. Boleh nggak kita itikaf di situ? Boleh juga. Boleh. Seluruh kegiatan-kegiatan ibadah kita boleh dilakukan di masjid yang di dalamnya ada bid'ah. Jadi yang dilihat adalah masjidnya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling tolong-menolonglah kalian di dalam kebaikan dan di dalam ketakwaan, dan jangan kalian saling tolong-menolong di dalam dosa dan permusuhan. Jadi yang dilihat adalah masjid. Berarti kalau kita tolong-menolong bahu-membahu untuk mendirikan masjid, untuk merenovasi masjid, untuk memperbaiki fasilitas masjid, kebaikan apa bukan? Baik. Kebaikan, karena yang dilihat adalah masjid. Tapi kan di dalamnya digunakan untuk bid'ah-bid'ah. Ketika ada bid'ah-bid'ah, saya berlepas diri. Dimintai iuran untuk kegiatan bid'ah? No. Dimintai iuran untuk kegiatan-kegiatan yang tidak ada ketentuannya dari Nabi? No. Tapi diminta sumbangan untuk memperbaiki mimbar? Ayo ini. Dimintai sumbangan untuk memperbaiki tempat wudhu? Ayo ini. Jadi yang dilihat adalah masjid. Iya. Adapun yang tidak sesuai dengan sunnah yang ada dalam masjid itu kita berlepas diri. Kadang-kadang memang ini bagus sekali pertanyaan ya. Karena kadang-kadang sebagian ikhwan kita memicingkan mata sehingga masjid tersebut tidak dilihat. Wah, masjid isinya perkara bid'ah. Yang berbuat bid'ah siapa? Orang lain. Orang-orangnya. Masjidnya apa berbuat? Masjid kan tempat itu ya. Jadi lihatlah bahwa itu dalam masjid Baitullah. Adapun orang-orangnya ya mungkin karena belum tahu atau mungkin karena syubhat, jangan ditinggalkan. Tetap membaur dengan mereka. Dan kadang seringkali kita juga belum menyampaikan. Ya, seringkali kita belum menyampaikan. Jadi kesalahan di atas kesalahan dong. Ya. Seringkali kita belum menyampaikan. Sudah kita langsung mengambil sikap antipati, memisahkan diri dari mereka. Masjidnya tidak pernah dilirik. Wah, ini dua kesalahan. Akhirnya dakwah nggak bisa masuk. Dakwah nggak bisa masuk. Jadi tetap membaur dengan mereka sehingga hubungannya bagus dan mereka nanti bisa sangat menghormatinya. Ini orang urusan kebaikan sosial, sumbangan dan yang lainnya terdepan, masya Allah. Dia hanya nggak mau kalau perkara-perkara yang kata dia nggak ada dalilnya, nanti terhormat orang ini. Jadi diajak-ajak untuk hal-hal yang sifatnya sosial, sumbangan-sumbangan kebaikan. Tapi untuk ritual-ritual bidah mereka tidak akan mengajak. Dan ini terjadi, Abu Fathia. Jadi ada orang sikapnya seperti itu dalam masalah kebaikan, terdepan bareng sama mereka, tidak melihat mereka berbuat bid'ah, berbuat macam-macam, enggak. Yang jelas ini adalah kebaikan, menjenguk orang sakit, bagi sembako, selalu bareng-bareng. Masjidnya perlu renov apa, dia turun gitu. Tapi kemudian diajak kegiatan tahlilan, diajak kegiatan mauludan, gak pernah mau. Akhirnya menjadi orang sangat terhormat. Orang-orang merasakan turunnya dia dalam masalah sosial. Tetapi kemudian dia ternyata orang punya prinsip. Wah gitu. Jadi orang-orang pada menyimpulkan itu orang punya prinsip ya. Dia bukan mau memisahkan dari kita, tapi karena berpegang kepada prinsip. Jadi terhormat. Jadi terhormat. Orang tidak menjauhi dia gara-gara tidak ikut ritualnya, tapi memandangnya itu prinsip dia. Dan ketika komunikasi bagus semacam itu, dijaga semacam itu, kira-kira dia bisa menyampaikan pelan-pelan apa enggak? Bisa. Itu yang kadang-kadang ikhwan akhwat kita belum ke situ. Dari awal sudah langsung meninggalkan, menutup diri, sedekah nggak mau dan yang itu keliru. Itu keliru. Bahkan kadang-kala dakwah di suatu tempat
sangat efektif ketika akhlak didahulukan, Ustaz. Iya, betul sekali. Ya. Terkait dengan hal ini, pernah ada yang WhatsApp kepada kita, ya. Jadi saya pengen sedekah untuk orang-orang yang baik, dan nyata-nyata orang baik kan sholat Jumat. Mereka selesai sholat Jumat, saya pengen ngasih untuk mereka. Tapi itu masjid bukan masjid yang murni kegiatannya sunnah. Boleh nggak saya bagi makanan saja? Ya boleh, kenapa nggak boleh? Tapi kan sebagiannya mereka pelaku bid'ah. Mereka muslim apa bukan? Muslim. Mereka habis sholat apa? Sholat Jumat. Sudah, itu yang dilihat. Urusan bid'ah urusan mereka, barangkali belum paham dari yang lainnya. Ya memang Anda sudah mendakwai secara maksimal, begitu berarti. Jadi kita jawab demikian. Iya, baik, jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Amin wa iyyakum.